Hai, aku Pradipta Saraswati. Hai, aku Dedi Kurniawan. Hai, saya Dimas Maestu. Halo, aku Najana Ainus Mutiara. Hai, aku Intan Amalia Putri. Halo, aku Alis Kapimawa. Guys, kita salah satu nggak? Iya. Oh iya, enggak. Di sini. Halo. Di kali ini. Dan kita dari kelompok 4. Telah merasakan ketuhanan yang Maha Esa, sidang dinyatakan dibuka. Prosedur penemuan putusan. Dalam prosedur penemuan putusan dibutuhkan suatu peristiwa konkret untuk menjadi sebuah pembuktian. Karena setelah terjadinya pembuktian, maka akan dilakukannya sebuah penemuan hukum yang didasarkan dalam undang-undang. Dan setelah ditemukannya penemuan hukum tersebut, akan lahirlah sebuah putusan. Dalam putusannya, hakim harus meyakinkan pihak lain dengan alasan-alasan dan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Pihak-pihak lain yang dimaksud yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, para pihak yang berperkara. Hakim akan lebih puas apabila putusannya diterima oleh kedua pihak, baik tergugat maupun penggugat. Yang kedua, masyarakat. Hakim harus bertanggung jawab atas putusannya kepada masyarakat dengan melengkapi dengan alasan-alasan. Masyarakat bukan hanya mempunyai pengaruh terhadap putusan, tetapi juga terhadap hakim. Hakim harus memperhitungkan perkembangan masyarakat. Yang ketiga, pengadilan banding. Hakim dari tingkat pertama akan kecewa apabila putusannya dibatalkan oleh pengadilan banding. Hakim dari tingkat peradilan pertama selalu berusaha sekeras-kerasnya agar putusannya tidak dibatalkan oleh pengadilan banding. Yang keempat, ilmu pengetahuan. Putusan-putusan sering didiskusikan oleh para sarjana hukum. Ilmu pengetahuan hukum selalu mengikuti peradilan untuk mengetahui bagaimana peraturan-peraturan baru itu dilaksanakan. Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Akan tetapi, putusan hakim bukanlah satu-satunya bentuk untuk menyelesaikan perkara. Di samping putusan hakim, masih ada penetapan hakim. Jadi, putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara. Kekuatan putusan. Yang A, kekuatan mengikat. Untuk dapat melaksanakan atau merealisir suatu hak secara paksa, diperlukan suatu putusan pengadilan atau akta otentik yang menetapkan hak itu. Suatu putusan pengadilan dimaksud untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Yang B, kekuatan pembuktian. Dituangkan putusan dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik. Tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak. Yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksananya. Arti putusan itu sendiri dalam hukum pembuktian ialah bahwa dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu. Yang C, kekuatan eksekutorial, yaitu putusan dimaksud untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksananya secara paksa. Kekuatan saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak direalisasi atau dilaksanakan. Dua, ditentukan para pihak, yaitu bagaimana untuk perkara atau perkara ini mempunyai sekurang-kurangnya dua pihak, maka di dalam putusan harus memuat identitas para pihak, yaitu nama, umur, alamat, dan nama dari pengacaranya. Tiga, pertimbangan, yaitu merupakan dasar putusan. Pertimbangan ada dua jenis.
Yang pertama yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya. Yang kedua yaitu pertimbangan tentang hukumnya. 4. Amar atau diktum, yaitu jawaban terhadap petitum daripada gugatan yang berarti bahwa diktum merupakan tanggapan terhadap petitum. Putusan. Berdasarkan pasal 185 HIR, putusan terbagi dua, yaitu putusan akhir dan bukan putusan akhir. Putusan akhir sendiri terbagi menjadi 3 berdasarkan sifatnya. Yang pertama menghukum atau putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan. Yang kedua menciptakan atau putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan yang baru. Dan yang terakhir putusan menerangkan atau menyatakan, yaitu putusan yang bersifatnya itu menerangkan atau menyatakan apa yang sah. Lalu ada putusan akhir atau bukan putusan sela, yaitu putusan yang memiliki fungsi untuk memperlancar pemeriksaan perkara. Dan dalam pasal 48 HIR sendiri, putusan bukan akhir itu terbagi menjadi 2, yaitu preparatoir atau persiapan putusan akhir tanpa memiliki pengaruh atas pokok perkara, dan putusan interlokutoir atau yang isinya memerintahkan pembuktian dan memengaruhi sebuah putusan akhir. Dan dalam pasal 332 MV, putusan terbagi 2, yaitu putusan insidentil, yaitu putusan yang berhubungan dengan insiden, dan provisionil, yaitu putusan menjawab tuntutan provisionil atau permintaan pihak agar diadakan atau ditiadakan pendahuluan guna salah satu pihak sebelum putusan dijatuhkan. And her boo is not in her. She's a